Gen Z itu mengimani dan mengamini akhirnya akan menjadi budak korporat. Pertanyaannya tuh banyak banget tentang jam kerja. 9 to 5 nggak, lembur nggak, weekend kerja apa nggak, that's your choice. Tapi ketika besok ada promosi karyawan, logikanya perusahaan pasti akan memilih yang available. Apakah Ciwanda setuju bahwa generasi muda yang sekarang, Gen Z khususnya, lebih rapuh, lebih mudah baperan, lebih mudah mageran? Totally agree. Generasi Mary kan ini work hard, play hard. Kalau mereka kan work life balance. My husband is a cancer survivor. Orang terdekat aku menghadapi antara hidup dan mati. Apa sih yang membuat seorang Wanda Ponika tuh bisa sekuat itu? Kan gak ada pilihan. Aku kalau marah sama anak-anak aku, ya aku marahin aja dia di depan karyawan aku yang lain. Kamu jangan bikin malu mami. Aku aja yang maki anak-anak aku daripada mereka dimaki di tempat kerja. Wanda Ponika sosialita. Awas. Seneng banget hari ini yang menjadi teman ngobrol saya adalah sosok perempuan yang pemikirannya tuh bisa jadi pembelajaran bagi banyak orang. Wanda Ponika. Hai Mer, akhirnya. Akhirnya kita ngobrol di sini, ya kan? Ketemunya sih udah sering di berbagai event. Cuma hari ini saya pengen lebih banyak memberikan ruang untuk Ciwanda bisa men-sharingkan yang menjadi pemikiran, yang menjadi pergumulan hati, yang menjadi keresahan. Karena seringkali yang ada di pikirannya Wanda Ponika itu menjadi sangat relevan dengan apa yang dirasakan oleh para ibu-ibu dan perempuan di luar sana. Buat aku it's very precious punya waktu ngobrol sama Mary karena kayak aku bilang tadi susah loh Mer cari sparring partner ngobrol. Jadi aku nunggu-nunggu nih hari ini mau ngobrol sama Mary. Waduh. Oke, tapi thank you for making the time ya. Dan kalau tadi saya bilang Ci Wanda ini adalah sosok perempuan yang pemikirannya itu seringkali jadi pembelajaran bagi banyak orang. Jadi apa nih yang belakangan ini ada di pikirannya seorang Wanda Ponika? Mungkin sangat tercermin dari apa yang ada di sosial media aku. Karena sebenarnya aku itu kalau bisa dibilang kayak open book. Kayak aku lagi mikir apa bisa dilihat di sana. Dan sesuai yang Mary chat, kayaknya hari ini kita mau bahas Gen Z ya. Iya, karena itu sesuatu hal yang sebenarnya udah dari sejak beberapa bulan yang lalu hampir semua media tuh selalu ngebahas tentang Gen Z. Bahkan bukan cuma beberapa bulan yang lalu ya, dari sejak beberapa tahun belakangan ini ya kan, mulai dari Gen Z adalah generasi strawberry yang lembek gitu kan, mudah rapuh, sering healing. Udah gitu juga ada pemberitaan di mana banyak banget Gen Z ini pengangguran, jumlahnya bahkan mencapai hampir 10 juta orang gitu pengangguran. Ditambah yang belakangan ini yang sudah dapat pekerjaan pun dipecat karena perusahaan memecat Gen Z dan itu alasannya nyata gitu. Nah, jadi berdasarkan yang di-sharingkan oleh Ciwanda itulah yang akhirnya kebetulan saya baca, saya relate banget. Bahkan waktu itu saya izin boleh saya repost nggak nih? Oke, repost aja Mer. Karena menarik banget. Kenapa concern banget tentang generasi Z ini? Sebenarnya aku nulis Gen Z itu kayak udah lebih dari setahun lalu. Kalau di scroll ke bawah itu ada banyak banget. Dan memancing kemarahan Gen Z juga. Sampai ada yang bikin highlight tentang aku, marah-marahin aku. Karena waktu itu menurut aku mereka tuh lebih marah ketika setahun lalu. Karena mungkin waktu itu belum pernah ada yang ngutak-ngatik. Cuman sekarang karena memang isunya tuh jadi udah besar, mungkin mereka juga udah cukup terbiasa untuk dibahas. Jadi kemarahan yang muncul tuh gak sebesar kemarahan yang aku dapat setahun lalu gitu. Waktu itu apa yang Ciwanda ungkapkan tentang Gen Z? Nggak jauh-jauh dari yang sekarang, karena menurut aku Gen Z itu pinter, yes, aku tuh totally agree. Jadi kalau ada yang bilang apakah Wanda Ponika itu memusuhi Gen Z? Enggak, karyawan aku tuh 30% bahkan lebih itu tuh Gen Z. Bahkan kalau aku lagi cari tim kreatif, pasti anak-anak Gen Z itu yang kita dahulukan. Tapi memang di aku itu Gen Z-nya itu lumayan oke, bahkan I can say that I'm proud of my Gen Z team. Tadi aku ketemu Gen Z teamnya Mary juga. Karena dua hal mungkin. Satu, aku bilang emaknya galak. Terus yang kedua, karena memang di proses rekrutmen itu kita memang udah cukup ketat. Jadi sebenarnya mau muntah itu adalah tim HC kita gitu. Aduh bu, kalau mereka lagi cerita ke aku tuh sampai ketawa, sampai sakit perut gitu. Denger manajer-manajer yang interview tuh aku suka ketawa banget gitu. Jadi kita
berusaha untuk seleksi gitu. Jadi kalau memang kita ngerasa ini nggak cukup tangguh, kita nggak ambil. Jadi buat aku yang pertama itu tangguhnya dulu. Karena kalau dia udah tangguh, sisanya itu masih bisa menyusul. Aku masih bisa ajarin. Ada yang kita panggil dari luar kota, kita suruh datangnya besok, dia benar-benar datang besok. Sebenarnya itu udah kunci. Oh, ini anak memang serius ya kan. Terus interviewnya juga oke, fresh graduate. Kita benar-benar ajarin from scratch. Like aku punya mungkin sekitar belasan anak-anak Gen Z dari Tasik, mereka tuh baru lulus SMK, kita ajarin bikin jewelry. Jadi mereka memang sekolah tuh kesenian, dari zero nggak pernah megang emas. Terus kemarin ada breakfast meeting, aku suruh maju yang Gen Z menceritakan apa yang udah belajar. Dia bilang, saya udah bisa bikin kalungnya susah Bu, saya udah bisa bikin cincin Bu. Tapi ya intinya memang kemauannya tuh ada dulu, sisanya kita bisa ajarin gitu. Iya memang kemauan itu selalu melebihi kemampuan ya. Agree. Karena kalau kemauannya aja dikit-dikit nggak mau, disuruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau, suruh belajar nggak mau, suruh berproses nggak mau, suruh lembur nggak mau, nggak akan nggak akan bisa membawa dia kemana-mana gitu. Dan untuk mau kan bukan hanya mau di saat keadaannya baik-baik aja, tapi di saat keadaan tidak baik-baik aja pun tetap mendisiplinkan diri untuk yuk aku tetap mau, ya ketangguhan itu yang penting. Iya, hari pertama masuk aku suka gangguin. Aku bilang di sini ini loh, bos lu galak loh, lu tau kan gue galak. Aku suka bercanda gitu kan, suka kadang aku bilang lo gue gitu sama mereka. Tahu Bu. Aku bilang jangan tempe, kalau kamu masih kurang bisa aku nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tempe apalagi kamu tahu, aku marah. Jadi kalau nggak bisa tuh nggak apa-apa, kita ngajarin. Dan banyak banget fresh graduate tempat aku. Oke. Nah kan di sharingnya Ciwanda ya di Instagram itu kan banyak banget keresahan dan mungkin pengalaman juga, karena kan Ciwanda bilang biasanya generasi Z ini adalah anak muda yang pengennya gajinya tinggi selevel supervisor manager, tapi sebenarnya kemampuannya ya nggak sampai segitu. Biasa Gen Z ini dikasih beban tambahan kerjaan dikit aja butuh healing, seakan-akan kayak disiksa atau menjadi budak corporate gitu. Sekarang kan bosnya toksik katanya. Ya, kayaknya Ciwanda yang lebih ngerti deh ngomong-ngomong seperti ini, karena ini saya cuma baca dari postingannya Ciwanda. Gimana? Jadi sebenarnya gini, pertama tuh kita mesti bisa ngukur diri kita. Mungkin kayak Mary, aku kan juga kerja dari level yang terbawah gitu. Ya kita tahu, aku tuh memang no experience. Apalagi aku waktu itu sambil kuliah akhirnya aku berhenti. Jadi aku fix hanya lulus SMA. Dan aku tahu, oh iya aku itu memang belum bisa. Jadi aku juga pantasnya mendapatkan kompensasi berapa. Contoh, banyak yang bilang kalau interview berapa sih gaji yang diharapkan? Sekian. Kok kamu mintanya segitu? Jawabannya karena kebutuhan hidup saya nggak bisa di bawah itu. Nah, kita harus paham bahwa yang namanya kompensasi itu diberikan itu sesuai dengan skill, jam terbang, dan kemampuan kita untuk menjadi bisa menyelesaikan masalah di perusahaan. Perusahaan tuh nggak bisa memberikan gaji sesuai dengan biaya hidup kita. Ya kan? Berdasarkan kemampuan ya, bukan berdasarkan kebutuhan hidup. Gaya hidupnya, lifestyle naik Silverbird, terus suruh perusahaan bayar sementara mereka belum punya skill. Mungkin di era aku tuh aku kayak ngerasa aku belum bisa. Itu satu aku sadari. Berarti kompensasinya juga ya sekemampuan aku. Tapi kan di perjalanan itu beda sudut pandang. Ketika kita dikasih kerjaan banyak, terus kita mikir, gue dijadiin budak nih, gue disiksa. Tapi mindset aku saat mungkin 25 tahun lalu aku mulai bekerja, aku tuh sering banget jadi volunteer. Kalau ada kerjaan gak ada yang mau ngambil, pasti aku yang mau. Apakah aku pengen cari muka? Enggak, karena aku anggap pekerjaan itu adalah sebuah pelajaran. Ketika kita sekolah, kita rela loh, kita yang bayar uang sekolah, tapi kita stres, harus bikin skripsi, dosennya galak, kok ikhlas? Kita kerja, kenapa jadi kita hitung-hitungan banget? Karena aku menganggap setiap pekerjaan itu ada ilmunya. Dan ketika ilmu itu akan jadi milik kita, ini sebenarnya quote dari suami aku. Setiap kali briefing ke karyawan dia selalu bilang, kalau kalian pinternya itu nggak buat perusahaan loh, pinternya itu buat kalian. Kalau kalian resign, besok kalian kerja di tempat lain, kalian buka usaha sendiri, itu ilmunya buat kalian. Jadi ketika kita kerja, jangan mikir hitung-hitungan angka, tapi
ilmunya itu buat kita. Dan ketika kita punya ilmu dan skill itu, kita punya attitude yang bagus, kita akan punya bargaining position yang tinggi terhadap perusahaan. Akan sampai di titik perusahaannya takut kehilangan kita karena kita adalah aset. Dan di saat itu otomatis promosi datang. Kalau promosi nggak datang, ada headhunter yang ngelihat, ada kompetitor yang akan ngebajak. Di saat itu value kita tinggi. So it's better fokus bagaimana membuat value kita tinggi, baru kita punya posisi tawar. Bukan di awal-awal udah minta gaji tinggi, terus over promise, under delivery. Betul. Setuju banget, dan biasanya aku juga paling paling risih kalau misalnya ada orang yang selalu bilang aku ini budak corporate gitu. Karena aku selalu bilang hati-hati dengan kata-kata loh, karena itu kan dia, kenapa kamu mengidentify diri kamu sebagai budak, mengimani dan mengamini. Betul. Padahal siapa yang bilang kamu itu budak? Nggak ada orang yang membilang bahwa kamu adalah budak. Karena kan kalau budak kan it's like a slave, like you have no choice, kayak dipekerjakan atau ya zaman-zaman dulu lah ya gitu. Padahal we as a owner, kita sebagai orang yang memberikan pekerjaan itu saya nggak pernah sedikit pun menganggap bahwa orang yang sedang bekerja bersama saya itu menjadi budak corporate gitu. Jadi saya selalu bilang, khususnya kalau ada orang-orang yang mention seperti itu, ya kenapa kamu melabel diri kamu sendiri seperti itu? Nggak ada satu orang pun yang melabel itu, kamu sendiri gitu. For what? Apakah supaya stay relevan dengan orang-orang yang mengepost di sosial media? Kan sayang sekali, karena setiap kata itu kan adalah doa. Betul. Iya, dan labeling itu penting. Kenapa kamu melabel diri kamu sendiri dengan sebagai budak corporate? Mengimani dan mengamini. Akhirnya akan menjadi budak corporate, selamanya nggak akan bisa jadi pengusaha. Atau sometimes ada yang waktu kerja gitu, pertanyaannya tuh banyak banget tentang jam kerja. 9 to 5 nggak, lembur nggak, weekend kerja apa nggak. Dan setelah itu ketika dipancing, jadi kamu sebenarnya in the future, kamu tuh cita-citanya jadi apa sih? Oh, saya nanti pengen jadi pengusaha. Dan aku bilang, hello, kalau kamu jadi pengusaha, kamu gak kenal Sabtu Minggu, gak kenal 9 to 5. Kalau kamu jadi pengusaha, menjelang tanggal gajian, kamu mungkin lebih gak tidur, apalagi di awal-awal. Cukup gak cash flow buat bayar gaji? Gak bisa nunggu-nunggu tanggal gajian. Jadi kalau memang gak siap untuk, kalau memang siapnya cuma 9 to 5, kalau cuma siapnya cuma dihubungi di jam kerja, that's your choice, tapi jangan pengen jadi pengusaha. And that's also your choice, tapi ketika besok ada promosi karyawan, logikanya perusahaan pasti akan memilih yang available, yang mudah dihubungi, yang bertanggung jawab. Pasti ada saingan kamu. Kalau misalnya semuanya harus 9 to 5, semuanya ternyata nggak bisa dihubungi di luar jam kerja, kamu aman, sainganmu sama. Tapi ketika kamu harus bersaing dengan orang yang bisa dihubungi at any time, tiba-tiba ada klien butuh Sabtu dia bisa datang, otomatis perusahaan akan pilih yang lebih available. Itu kan namanya hukum alam, ada persaingan di dunia kerja. Iya. Dan jangan baperan kalau misalnya ada teman kamu yang dapat promosi, karena mungkin ya dia lebih siap, lebih tangguh, lebih mau all out gitu. Mungkin kalau dia ditaruh posisinya sebagai pemilik perusahaan atau sebagai HRD, mungkin dia juga akan memilih orang pasti yang lebih all out. Tapi kalau ada Gen Z yang mengomentari balik dan berpikir, tapi kan butuh yang namanya balance life, butuh yang namanya personal time, me time gitu. Nggak bisa dong, kan weekend itu waktunya saya, masa sih masih dikejar-kejar kerjaan, atau enggak kan ini udah waktunya pulang gitu, masa sih saya harus dikasih limpahan pekerjaan. Komentar Ciwanda? Kalau menurut aku gini, tergantung dari tujuan hidup kita, ya. Kalau memang kita kepengen di satu titik, aku kepengen sukses, aku kepengen jadi manajer dalam waktu sekian tahun, aku kemudian pengen jadi GM, aku terus pengen jadi director, berarti kita akan bekerja sesuai dengan tujuan itu, ya. Aku kalau dari dulu aku tuh punya prinsip menunda kesenangan. It's okay. Kalau mau kerjanya 9 to 5, it's okay. Nggak mau dihubungi Sabtu Minggu, it's okay. Tapi harus siap, berarti jabatan mungkin nggak naik, gajinya mungkin nggak besar. Artinya dengan penghasilan tidak besar itu, kita juga mesti siap untuk hidup sesuai kemampuan itu. Nggak bisa, maksudnya hidup tuh kerjanya mesti gampang, gajinya mesti gede, mesti bisa bolak-balik healing ke Bali, mesti bisa selalu beli
branded coffee dan mesti bisa nongkrong, kan nggak bisa gitu. Jadi nggak apa-apa kalau aku prinsipnya kan, kalau generasi Mary kan ini play hard, work hard, play hard, betul. Ya kan. Jadi kalau mereka kan work life balance. Both itu punya konsekuensi. Yang work hard life, yang seperti kita otomatis kerja mati-matian, besok ada duit kita jalan-jalan. Tapi kalau work life balance berarti memang harus ada waktu santai, waktu istirahat. Berarti harus siap laju karirnya, nggak akan yang cepet work hard play hard. Gitu. Jadi ada pilihannya, ada konsekuensinya gitu. Nggak boleh mau enaknya sendiri semua. Iya sih, betul. Dan hidup itu adalah pilihan gitu. Benar, kan? Tapi kalau Ciwanda sendiri percaya nggak dengan yang namanya work life balance? Kalau aku gini, aku itu kalau kerja aku harus melakukan yang terbaik, ya. Entah kalau melakukan yang terbaik itu sometimes bisa selesai cepat, sometimes juga nggak lama. Dan kalau aku gimana ya, aku memang menikmati apa yang aku kerjain, Mer. Zaman aku kerja dulu, kadang-kadang bos aku bilang, kok nggak pulang? Udah pulang. Ada misal alat rusak, udah deh besok aja deh urusin deh, tinggalin aja. Aku nggak bisa, aku mau beresin sampai selesai. Nggak peduli sampai jam berapapun, karena aku memang ketika aku kerja, aku tuh maunya beres gitu. Jadi mungkin beda mindset. Dan aku karena aku melakukan itu dengan senang hati, I'm fine, aku nggak stres. Mungkin kayak zaman-zaman kita, aku nanya ke teman-teman aku, lo dulu tuh gimana ya zaman kita kaki di kepala di kaki, stres nggak? Enggak tuh, ya nggak, Mer? Mary tuh dulu kalau baca bukunya Mary apa nggak kurang stres, like nawarin orang berkali-kali nggak berhasil, but because you have a dream untuk ngumpulin $1 juta kalau nggak salah, dan you stick with your dream. Kalau aku stick with my dream, aku harus jadi pengusaha. Jadi aku menjalani itu dengan ikhlas. Sebenarnya yang pertama kali aku dengerin, menurut aku menarik itu ya Mas Andi Uno, dia pernah bilang, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kalau Jensi kan kerja cerdas, katanya nggak usah kerja keras. Apa mereka pikir Elon Musk nggak cukup cerdas? Apa mereka pikir para konglomerat itu tidak cukup cerdas? But I think kerja keras itu adalah satu resep yang very klasik, yang berlaku selamanya. Oh, itu setuju. Saya selalu setuju dengan yang namanya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, itu saya sangat setuju gitu. Tapi kadang-kadang pemahaman orang itu mereka tidak bijak, karena kadang-kadang bagi sekelompok orang, apalagi anak muda, adalah yang namanya kerja keras. Oh, kalau saya sampai harus kerja lama sampai berkeringat, oh berarti saya nggak cerdas nih. Gitu. Kan? Padahal sebenarnya ada nilai tersendiri dari sebuah keringat gitu. Ada beberapa hal yang nggak bisa kita dapatkan kalau kita nggak berkeringat dan nggak pernah melakukan hal-hal yang tangguh, yang tidak mudah itu. Bayangin kalau kerja keras, kalau kerja cerdas itu kita tambahin sama kerja keras, itu hasilnya akan seperti apa? Karena nggak ada tuh orang yang bisa sukses dengan usaha yang biasa-biasa aja. Nonsense. Secerdas apapun dia, akan ada orang cerdas lainnya yang juga kerja keras. Setuju. Setuju. Dan mungkin kita makanya kita kalau ngomong agak nyambung ya. Iya, makanya aku udah aku pengen ketemu Mary nih, karena aku udah baca bukunya Mary nih. Kayaknya bisa pemahaman nih. Karena mungkin saya bisa mengerti kadang-kadang kalau orang bilang work life balance, ya karena mereka memisahkan dua hal itu. Agree, mereka memisahkan jadi kayaknya harus balance work itu nih sebagai sebuah beban. Betul. Bukan sebagai sebuah perjalanan. Mesti dianggap sebagai sebuah perjalanan sih menurut aku, karena untuk sampai ke titik tertentu ya ada perjalanan yang walaupun kita lewat tol aja mesti bayar tol dan nggak bisa langsung sampai. Aku bilang masak mie instan aja butuh beberapa step, jadi nggak ada yang tiba-tiba mateng. Setuju, betul. Dan makanya mungkin karena aku pribadi menganggap bahwa the work is part of my life gitu. So it's integrated gitu. Jadi karena aku ngerasa ini adalah bagian dari hidup aku, dalam arti ya it's part of my life gitu. Is to work, to learn, is to embrace the process. Jadi aku nggak ngerasa bahwa aku butuh untuk ngebalance dalam arti yaudah ini udah waktunya sekarang saya pindah ke sini, ini waktunya balik lagi ke sini gitu. Karena I just is part of my integrated life. Ya ini bukan hanya work aja ya, tapi kan of course ada beberapa komponen-komponen lainnya gitu. Dan pekerjaan itu menurut aku jangan dimusuhi. Karena kan hidup itu sebenarnya law of attraction. Ketika kita memusuhi pekerjaan itu, akhirnya kita juga drain.
capek. Tapi ketika kita berdamai, menikmati, bersahabat dengan pekerjaan itu, hasilnya bagus. Kita juga otomatis nggak stres. Akan tiba waktunya. Aku selalu bilang, jalani menunda kesenangan. Mungkin beberapa tahun akan tiba waktunya ketika kita bisa healing, shopping tanpa stres, dikejar-kejar pinjol atau pakai pay letter. Ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan kemampuan kita, berapa kompensasi yang kita dapat, berapa yang kita boleh spend, dan seberapa keras kita akan berusaha untuk mencapai titik yang kita mau. Jadi nomor satu, tahu dulu tujuannya itu kemana. Kan Ciwanda sendiri kan backgroundnya entrepreneur, pengusaha jewelry. Ada Wanda Jewelry kan? Wanda House of Jewelry. Wanda House of Jewelry. Nah, sejak kapan Ciwanda mulai lebih vokal menyuarakan keresahan-keresahan ini? Kapan lebih tepatnya dan kenapa? Aku itu sebenarnya nulis. Aku tuh pekerjaan pertama aku tuh penulis di Bali Post. I was 15 years old. Aku tuh punya satu halaman kayak ada tabloid untuk remaja. Satu halaman tuh aku boleh isi apa aja. Jadi aku suka mix karena aku suka gambar. Ada sketsanya. Kadang-kadang ada resensi film, resensi buku. Zaman dulu kan orang lebih nggak baca buku, nggak semua orang nonton film. Jadi aku banyak nulis juga. Tapi aku mulai nulis itu mungkin kayak 2017. Dan mungkin make sometimes politik, sometimes sosial, sometimes juga aku nggak bilang itu parenting karena kalau parenting itu kayaknya terlalu tinggi. Jadi my experience as a parents kadang-kadang aku juga share, termasuk bagaimana aku memang cukup keras. Bahkan pernah ada salah satu manajer aku bilang, ibu sih sadis ya sama anak-anak. Tapi aku bilang, biarin, aku aja yang maki anak-anak aku di rumahku sendiri, daripada mereka di rumah aku nggak pernah ngajarin, dimaki di tempat kerja. Itu kan lebih menyakitkan dan lebih memalukan. Apa yang terjadi? Kenapa seseorang bisa berkomen, wah ibu sadis nih sama anaknya? Anak aku kalau liburan summer holiday pulang itu setiap hari sama aku berangkat. Jam 8 udah di kantor, jam 5 pulang. Bahkan kadang-kadang mereka lebih malam kalau mereka mesti syuting atau bikin konten. Dan aku kalau marah sama anak-anak aku, ya aku marahin aja dia di depan karyawan aku yang lain. Kalau dia memang salah, seperti aku marahin karyawan aku yang lain, gitu. Jadi kalau nggak selesai nggak bisa. Aku selalu nuntut, kamu kok belum selesai sih? Kamu jangan bikin malu mami. Bagaimana kamu sebagai anaknya mami, as the leader of the company, kamu juga mesti memberi contoh. Jangan kamu nanti nggak ngasih contoh, akhirnya my staff akan bisik-bisik, tuh kan ibu aja tuh anaknya di kantor seenaknya. Jadi mereka mesti lebih disiplin daripada tim aku yang lain gitu. Dan berarti pernah ada kejadian dimarahin? Iya, waktu itu aku marahin, kalau nggak salah satu anak aku tuh nggak beres proyeknya itu, nggak selesai. Terus dia kayak suka menclok-menclok itu, pokoknya aku marah banget. Aku bilang, nggak bisa gitu. Besok kalau kamu masih begitu, jangan datang ke office. Nanti mami malu. Oke. Kalau ada orang yang bilang, wah kalau gitu Wanda Ponica nih tiger mom nih. Kan ada tuh istilah-istilah tiger mom, Asian tiger mom gitu, yang meraise anaknya ya dengan kegarangan seperti itu. Tujuannya baik, tapi kadang-kadang kan dinilai atau dilihat dari masyarakat kurang tepat. Aku tuh bilang sama anak aku simple. Kalau kalian suka pakai barang-barang bagus, kalian mesti siap kerja keras. Kalau kalian nggak seneng nih kerja keras, pengen hidup lebih santai, it's okay. Tapi kalian mesti lebih siap ya, mesti siap. Kalau nanti kalian harus menjalani hidup dengan sederhana, berarti nggak bisa berharap pakai mungkin barang-barang branded, tinggal di tempat yang bagus, punya mobil yang bagus, itu nggak bisa loh. That is your choice. Tapi kan karena mereka itu dari aku merintis perusahaan, kita kerja di mall, jadi kalau lebaran, dulu kan karyawan aku nggak banyak, jadi lebaran tuh pada banyak yang cuti, jadi aku kan mesti ke toko tiap hari, aku kan bawa mereka, jadi anak-anakku udah biasa ngelap meja toko, majang pajangan, dari mereka SD kelas 5 aja mereka udah bisa bikinin mood board kalau mau show, kan cuma nempel-nempel ya, jadi aku bilang sama staff aku, kamu kasih tahu nempelnya di mana, nanti Brenda Bella yang nempel. Brandon itu masih SMA, aku pernah fired my project manager langsung gara-gara kesalahan yang berat sekali. Aku nelfon Brandon bisa nggak take over as a project manager. And then vendor aku bilang, gila lu sejak di over ke Brandon urusan lebih cepat beres. Karena mereka dari kecil udah ikut aku kerja gitu. Jadi di toko, kita pindah toko baru waktu itu masih berantakan banget. Itu anak aku ada yang ngepel
lantainya karena padahal nggak boleh berantakan. Kalau mau event itu brandnya tuh loading barang, dia bilang mami tidur aja, Koko yang loading, pastiin karpetnya lurus, kursinya semuanya lurus, bikin guest list. Itu anak aku tuh tiga-tiganya bisa. Even Bella masih kecil pegangin nampan di backstage itu kan juga udah membantu. Jadi mereka selalu ikut kalau aku lagi kerja dan belajarnya tuh di sana. Iya, dan disitulah mereka belajar yang namanya tanggung jawab, yang namanya kepercayaan, and you really have to deliver gitu. Ketika seseorang memberikan tanggung jawab dan kepercayaan itu, ya you have to do whatever it takes gitu to get the job done. Dan merendahkan ego, Mer. Karena kadang-kadang aku bilang yang cewek-cewek, tolong kamu urus beberapa ibu-ibu sosialita di backstage, pastikan mereka nyaman. Kan pasti dia harus ambilin minum buat tante-tante itu, ambilin makanan, kadang-kadang bantuin pakai sepatu. Itu kan merendahkan ego mereka. Terbiasa untuk melayani. Kalau dilayani itu kita nggak usah belajar, semua orang bisa. Tapi melayani itu kita harus belajar. Dan hanya bisa dengan dipraktekin. Nggak bisa aku bilang kamu harus rendah hati ya, tanpa aku mengajak mereka untuk mempraktekkan apa sih makna rendah hati itu. Gitu. Oke, berarti kalau apakah Ciwanda setuju bahwa generasi muda yang sekarang, Gen Z khususnya, lebih rapuh, lebih mudah baperan, lebih mudah mageran, itu sesungguhnya tidak jauh karena hasil didikan orang tuanya? Totally agree. Aku sempat nulis kok kemarin juga. Karena kan sekarang udah soft parenting ya kan. Jadi kayaknya ngomong sama anak tuh mesti bagaimana. Kalau aku ngomong sama anak aku, kita tuh kalau ngomong tuh nggak ada filternya. Jadi kayak kita ngobrolin semuanya, tapi aku pernah sih ke sekolah ya, ke salah satu SMA, aku jadi pembicara, dan pertanyaan anak-anak itu aku agak kaget, karena menurut aku itu pertanyaan yang layaknya mereka tanya ke orang tuanya. Apa misalnya? Aku itu kepengen, aku tuh suka itu NGO, tapi gimana ya orang tua aku tuh pengusaha, aku nggak berani ngomong. Nah orang tua itu kan kebanyakan memastikan, sayang udah makan belum, kamu jangan lupa istirahat. Sementara menurut aku kita sama anak itu harusnya itu is a conversation. Aku nggak bisa masak, Mer, anak aku nggak pernah menikmati masakan aku. Sama, ya kan? Jadi mereka udah tahu, tapi kita itu selalu tuh ngobrol, gitu. Nanti cari pacar kayak gimana, kamu sebagai cowok tuh mesti bagaimana, nanti kalau kerja di tempat orang bagaimana, di sekolah berteman bagaimana, biar nggak ditikam bagaimana, how to be a good friend, how to choose a good friend. Kayak banyak kan tuh obrolan di aku, walaupun ya memang aku nggak bisa masak, aku bukan tipikal yang beres-beres, tapi menurut aku masak dan beres-beres aku bisa delegasikan, tapi ngobrol sama anak-anak aku nggak bisa. Jadi bukan harus selalu marah, tapi ngobrol tentang berbagai macam hal kehidupan gitu. Jadi anak aku sih nggak ada yang dituntut nilai akademisnya bagus, tapi mereka harus bisa menjadi the winner in life. Oke. Kalau tadi Ciwanda bilang tentang soft parenting, jadi apa yang salah dengan soft parenting? Bagian mananya yang kurang tepat, yang bisa membuat anaknya jadi soft? Contohnya aku dulu pernah punya karyawan Gen Z. Kalau udah jam sekian bapaknya udah nunggu di depan butik, ya kan udah resah gitu. Jadi anaknya juga udah nggak tenang. Atau misalnya kantor itu ada event, anaknya itu harus menginap. Kita udah siapin hotel yang proper. Katanya bapaknya bilang nggak bisa, ditungguin sampai loading jam 2, nanti pulang lagi. Otomatis anaknya nggak tenang ketika loading. Nah menurut aku ada umur kita udah harus kasih kepercayaan sama anak kita. Kalaupun papanya jemput, jangan nongolin muka di depan tempat kerja anak kita, jangan anaknya di WA. Atau banyak orang yang mungkin merasa mampu, kok dikasih gajinya segitu ya kamu, aduh gaji kecil gitu, bosnya cerewet, ya kan udah mendingan masih gedean uang jajan mama, coba nanti cari-cari kerjaan lagi. Padahal kan kita harus tahu dong, gaji anak kita segitu karena kemampuannya segitu. Anak aku semua tuh di London kerja, ya kan. Pertanyaan pertama Pak Hermanto waktu ketemu aku, Wanda itu anak-anak di London ngapain deh selain sekolah? Kan Pak Hermanto anaknya juga kerja semua. Kerja Pak, bantuin saya via Zoom and everything, dan mereka ada part time job juga. Oh oke, good, kayak ngecek gitu. Dan aku memang setuju, bukan tentang uangnya gitu. Kayak Brenda dia bilang, aku udah bisa lipat baju rapi mami, brandnya tuh lurus mami, itu a skills loh mami, ya kan? Itu kan
harus belajar bagaimana ternyata deal dengan orang London, deal dengan orang China di sana. Kalau mereka kerja di perusahaan aku kemarin-kemarin itu, walaupun akunya tegas, tapi nggak bisa dipungkiri pasti karyawan aku tuh sungkan-sungkan juga sama mereka. Tapi bagaimana mereka menghadapi, kayak Brandon bilang, manajernya begini, politik temennya begini. Aku nggak akan bilang, aduh jahat banget sih temen kamu. Aku nggak bilang gitu. Ketika aku tahu Brandon itu nggak salah pun, aku bilang, Brandon, kamu nggak bisa mengkonfrontasi orang itu walaupun kamu nggak salah. Ya bagaimanapun dia atasan kamu harus caranya begini. Aku nggak belain dia. Itu yang aku maksud, nggak boleh soft parenting. Jadi niatnya baik untuk memprotek, tapi dia mungkin orang tua tidak menyadari bahwa niat baiknya itu bisa mengakibatkan anaknya jadi tidak punya karakter yang cukup baik gitu ya. Dan itu real ya terjadi, maksudnya anak-anak sudah bekerja, tapi orang tuanya mungkin khawatir, ini kok kamu kerjanya lembur terus sih, udahlah quit aja dari pekerjaannya, cari lagi ya kan? Gitu. Atau misalnya ngerasa kan mama masih bisa membiayai kamu, ya kan, itu kan perasaan-perasaan karena orang tuanya ngerasa mampu, gitu. Kalau aku sih, aku selalu bilang nggak bisa. Kamu harus jalani. Kalau kamu dizolimi orang di tempat kerja, di sanalah kamu belajar bagaimana besok nggak dizolimi. Bagaimana kamu juga nggak boleh menzolimi orang. Setiap masalah ya itu sebenarnya kesempatan. Iya, setiap masalah belajar. Kesempatan belajar. Kayak aku bilang, aku dulu waktu kerja as a manager, ketika masalah datang berulang kali, kalau aku mental, ya aku nggak sampai. Aku mesti ngejalanin terus. Aku pernah loh Mer, jadi store manager itu kemalingan terus toko aku. Ganti karyawan kemalingan lagi. Tapi kan dari sana aku belajar. Oh iya ya, aku nggak boleh begini. Oh iya ya, aku ini orangnya tuh teledor. Ini harus dicatat. Oh gerak-geriknya ini bagaimana. Tapi kalau aku memilih untuk resign, berarti aku berhenti di sana. Aku nggak tahu bagaimana mengatasi masalah seperti itu. Dan sebagai orang tua kita mesti ingat, kita nggak bisa melindungi anak kita selamanya. Like di rumah kita mau ngalah sama anak, di rumah kita maafin anak kita salah. Tapi kan teman sekerjanya nggak mau ngalah sama dia. Manajernya kan nggak mau memaklumi kesalahannya dia. Jadi walaupun orang tuanya masih hidup, kita tuh nggak bisa melindungi anak kita selamanya. Karena bagaimanapun dia harus kita lepas ke dunia luar. Mau nggak mau ya, tough love ya. Ya tough love. Tough love. Ya benar. Kita mencintai anak kita mau dengan cara yang bagaimana. Kalau orang bilang aku sadis, enggak, that is my love language. Karena aku mau mempersiapkan anak aku nanti saat dia terjun ke dunia bebas, ke dunia luar, dia itu bisa menjadi orang yang tangguh. Karena kalau dia tangguh, otomatis dunia akan soft sama mereka. Tapi kalau mereka soft, dunia yang akan keras sama mereka. Kita mau pilih yang mana? So my love language to my kids untuk mengajarkan mereka untuk tough. Lebih baik dengernya dicerewetin sama mamanya, lebih baik dikoreksin sama mamanya, lebih baik dia salah, kita ngelihat, jadi kita bisa tahu bagaimana reaksi mereka terhadap kegagalan dan kesalahan ini. Daripada kita lindungin, suatu saat dia gagal sendiri, nggak ada orang yang ngelihat dan tahu, dan kita nggak ada di sana, kita nggak tahu reaksinya dia terhadap kegagalan itu akan seperti apa kan. Kita kan maafin dia, kita marah, berantem, kita omelin, besok juga kita sayangin lagi. Tapi kalau dia salah di tempat dunia kerja, itu kan dunia kerja itu jahat kan, quote on quote kan. Termasuk manner kan. Sekarang banyak yang katanya Gen Z krisis manner. Aku tuh ngajarin anakku kadang-kadang sampai hal sederhana. Kamu tuh cium tangan sama yang ciri-cirinya begini, kamu cium tangan, yang ciri-cirinya begitu boleh cipika-cipiki, yang ibu seperti ini kamu panggil tante, seperti ini anti, seperti ini kamu boleh panggil ibu. Itu aku ngajarin. Karena menurut aku basic manner itu akan berguna. Apakah atasan kamu, orang-orang generasi tua itu kolot, gila hormat. But love it or not, dear Gen Z, kamu akan bertemu atasan yang lebih tua, klien yang lebih tua, dan bukan masalah gila hormat atau tidak, tapi bisa menyesuaikan gaya komunikasi dengan setiap komunitas yang berbeda. Kalau memang sesama Gen Z ketemu kliennya, kamu harus ngomongnya ala Gen Z, asik, masuknya gampang. Ketemu yang lebih berumur sedikit, ngomongnya seperti apa. Ketemu yang lebih sepuh, ngomongnya seperti apa. Ketika kita bisa berkomunikasi sesuai dengan
orang yang kita hadapi itu pasti akan memberikan benefit. Otomatis klien nggak komplain, otomatis proposal disetujui, otomatis target tercapai. Artinya karir juga naik, duit juga makin banyak, gitu kan urutannya. Betul. Manners, adab, ini sesuatu hal yang mungkin bukannya pengetahuan, knowledge dan skill ya, tapi itu kan sesuatu hal yang memang udah menjadi karakter pembawaan kita dan bagaimana kita bisa membawa diri kita di tempat yang tepat gitu, mengucapkan yang tepat. Maksudnya memang pintar bagus, tapi kan kita harus bijak. Bijak itu kan berarti kita juga harus tahu di mana kita bisa menempatkan kepintaran dan kecerdasan kita. Nah, itu yang dimaksud sebenarnya tuh cerdas itu adalah bisa membawa diri, itu termasuk bagian dari kecerdasan. Betul. Nah, kalau tadi Ciwanda bilang harus tangguh dan dari apa yang sudah pernah dialami nih kayak kelihatan nih sosok wanita tangguh nih di depan saya, ya kan? Tapi what is your biggest most difficult moment? Apa saat-saat yang paling sulit yang pernah Ciwanda alami yang akhirnya itu menjadi momen yang bukan hanya diingat ya, tapi membuat Ciwanda bisa even stronger and better? Mungkin 3 kali ya, ada 3 fase kehidupan penting. Satu, waktu aku bekerja as profesional, yang aku bilang kok aku tuh jadi manajer umur 19 tahun, bawahan aku umur 30-an, dan ya aku kecurian terus, Mer. Manajer apa waktu itu? Store manager. Store manager di toko. It's a jewelry boutique. Jewelry, oke. Bayangin dong kalau jewelry hilang itu, gila. berlian hilang itu berapa? Jadi aku pernah kayak mungkin 2 tahun, aku nggak pernah terima gaji penuh, karena selalu ada potongan untuk kehilangan. Jadi tiap terima gaji itu antara bahagia dan sakit hati. Tapi ketika sakitnya itu kan, itu jadi kayak pengingat kita, ya lu gak boleh teledor. Bulan depan lagi terima lagi gaji dipotong. Ya loh, gak boleh teledor, hati-hati. Jadi akhirnya gak boleh teledor, hati-hati tuh jadi mantra kan. Dan jadi akhirnya aku belajar banyak di sana. But I proud of myself that I didn't give up that time. Yang kedua adalah ketika aku mau buka usaha sendiri, itu memang banyak sekali challenge-nya, termasuk dari orang-orang yang mungkin bilang, Wanda itu gak akan bisa, liatin deh, pasti dia gak bisa. Dan I have to prove aku bisa. Jadi setiap aku ada kesulitan di bisnis, aku pasti bilang, aduh gue gak boleh tutup di bisnis nih, nanti orang-orang yang bilang Wanda gak bisa, tuh kan bener sih Wanda gak bisa. Ya kan, jadi makanya aku bilang, itu tuh sebenarnya orang-orang yang look down on us atau yang menghina kita, in the future mereka akan jadi pahlawan kita, karena tanpa mereka kita pasti udah give up. Dan yang ketiga ya, di masa-masa awal aku buka usaha, karena walaupun aku punya jam terbang as a professional belasan tahun, tapi ternyata buka usaha sendiri itu nggak semudah itu. Walaupun kayaknya business plan aku udah komplit, kayak semua udah aku perhitungkan, ternyata tidak seindah itu. Dan selalu ada masa-masa ketika dalam bisnis itu aku mencari jati diri, DNA dari bisnis aku. Sampai akhirnya perjalanan itu ya aku udah menemukan. Jadi menurut aku 3 fase itu sih. Memang cita-citanya waktu kecil apa sih? Kenapa sekarang jadi pengusaha jewelry? Udah pasti cita-cita aku cuma satu, harus jadi pengusaha. Jadi aku gak akan bekerja as a professional. Dan aku udah set target umur 30 aku harus jadi pengusaha. Jadi aku resign umur 30, walaupun ada challenge dalam hal dipersulit atau dipermudah, itu aku tetap aku mau jadi pengusaha. Dan di sana aku mulai create my business plan. Jadi gitu. memang Jadi aku on time ya. Jadi pengusaha. Aku buka toko aku yang pertama tuh aku umur 31-an gitu lah. 1 tahun aku siapin cari tempat, aku mau kayak gimana, marketingnya nanti gitu. Tapi kapan Ciwanda tahu bahwa jewelry is your passion, your talent? Maksudnya dari begitu banyak jenis pengusaha, kenapa akhirnya pengusaha perhiasan? Jadi sebenarnya aku berdamai dengan diri aku. Aku tuh pengen banget jadi fashion designer. Sampai aku ikut lomba fashion design. Aku itu menang juara 2 Indonesia. Aku berkesempatan ikut di Asia. Dan waktu tingkat Asia itu aku nggak menang fashion, aku menang aksesoris. Nah tapi dengan ikut lomba fashion itu aku kan ketemu banyak banget peserta. Sana aku mikir, kayaknya gue gak seberbakat mereka ya. Jadi kalau aku maksain di dunia fashion, mungkin aku gak akan survive. Ketika aku menang as a Grand Prix the best accessories, aku ngeliat,
oh ternyata desain aksesoris ini oke juga, masih bergerak di dunia desain dan persaingannya tidak seberdarah-darah di dunia fashion. Akhirnya aku memilih menekuni itu. Kalau ditanya cita-citanya pengen banget jadi fashion designer. Tapi waktu itu aku umur berapa ya? Umur 18. Dan aku udah milih, oke, aku melihat betapa talentednya saingan-saingan aku itu. Dan aku pikir aku menang itu it's just about luck gitu ya kan. Tapi kalau aku harus terjun di dunia fashion, kayaknya aku nggak bisa deh untuk mengalahkan mereka. Tapi you look very fashionable. Karena memang you love fashion, you love. Iya, kita harus kan? belajar, bisa menjadi fashion designer dan mencintai fashion is two different things, ya nggak? Oke, tapi who knows loh, siapa tahu mungkin next time bisa kolaborasi. Aku udah pernah coba, tapi tutup. Oh iya, nggak sampai setahun gitu. Iya, iya, dan ternyata aku menemukan lebih enak kerjain jewelry gitu. Oke, that's interesting. Menurut saya itu satu hal yang juga penting ya yang harus dimiliki orang, yaitu menakar kemampuan diri. Iya, self awareness. Betul. Kita harus tahu menakar kemampuan diri, sama seperti aku bilang ketika kita baru masuk kerja, kita takar, oh iya kita masih no experience, skillnya juga belum ada, hanya ada ilmu sekolahan. Aku akan kerja dengan baik untuk mengumpulkan skill dan jam terbang. Iya, itu setuju. Makanya ada yang namanya percaya diri, ada yang namanya tahu diri. Yes. Nah, tahu diri bukan berarti rendah diri ya, tapi kan kita tahu, oh sekarang mungkin kita belum mampu nih. Tapi dengan kita punya awareness, jadi kita tahu nih kalau kita pengen memampukan ya berarti ada jam yang harus kita luangkan untuk bisa ahli di bidang itu. Nah sekarang balik lagi ke pilihannya, maukah kamu mau atau tidak gitu kan? It's all about choices. Dan bikin planning hidup itu penting banget. At least kalau nggak bisa membayangkan, kalau aku emang dari kecil, jadi waktu aku baca buku The Secret, aku cuma gini, oh ternyata gue udah praktekin ini dari SD, makanya aku sampai di kehidupan ini yang sekarang. Like aku memang suka aku memang punya mimpi, punya target, dan aku suka memvisualisasikan mimpi aku gitu. Nah tapi jadi keinginan jadi pengusaha umur 30 itu udah aku tentukan dari aku SMP mungkin. Tapi kalau misalnya pun nggak bisa berpikir sejauh itu, at least tahu 5 tahun lagi kita mau ngapain. Jadi apa langkah kita itu sesuai dengan planning kita. Bukan lulus mau kerja terus mau ngapain nanti, nggak tahu, jalanin aja. Yang penting ya tadi musik YOLO kan anak sekarang you only kan. live once. Iya, you only live once gitu. Kalau aku YOLO, but because you only live once, kita harus bekerja dengan sebaik mungkin. Betul. Mau keras atau enggak, intinya sebaik mungkin pakai hati. Karena kerja yang pakai hati itu pasti hasilnya lain. Dan buat Gen Z mungkin, aduh itu kayaknya ilmunya tua banget sih, old school banget sih. Ya tapi sometimes the old school itu have wisdom ya, yang memang tidak tergerus waktu. Mau kapanpun juga, mau beda zaman, itu tetap still a wisdom. Mobil ada yang klasik, tas ada yang klasik, ilmu juga ada yang klasik. Ya, kayak kita tadi bilang, work hard itu adalah bagian dari ilmu yang very classic. Saya juga percaya yang namanya law of attraction ya, karena saya juga percaya bahwa semua hal yang terlihat di hidup ini itu dikendalikan oleh hal-hal yang tidak terlihat. Kadang-kadang kita cuma ngelihat buahnya aja gitu kan, hasilnya, rewardnya. Tapi kan reward itu ya dari action itu ya dari pikiran perasaan kan nggak terlihat gitu. Law of attraction pun juga seperti itu kan. Jadi apa yang kita tarik, apa yang kita yakinkan, vibrasi kita, I totally believe in that. Kalau dari pengalaman Ci Wanda sendiri, what is the most spiritual experience? Pernah gak sih ngalamin pengalaman spiritual yang sangat membantu di dalam hidupnya Ci Wanda? My husband is a cancer survivor. Dan kebetulan proses berobatnya itu panjang, nggak yang sekali kemo terus selesai. Kebetulan ada relapse-nya. Dan menurut aku itu pengalaman spiritual buat aku sekeluarga. Anak-anak masih kecil dan mereka aku kasih tahu dengan bahasanya masing-masing. Dan perjalanan itu membuat aku akhirnya gini, aku pernah menghadapi orang terdekat aku menghadapi antara hidup dan mati. Sehingga apapun yang tidak berhubungan dengan hidup dan mati, aku pasti bisa.
Karena itu bagian yang paling susah. Selama kita sehat, mau ngapain aja bisa. Dan akhirnya itu membuat kita jadi orang yang lebih empati. Kita tahu, oh orang tuh kalau sakit itu gimana sih? Orang itu kalau susah itu gimana sih? Orang kalau tertimpa musibah itu bagaimana sih? Dan aku rasa Tuhan kasih aku cobaan itu di saat aku muda, umur 30-an. Di saat itu satu, aku masih kuat. Dan mungkin di saat itu Tuhan menempa aku. Dan itu awal aku buka bisnis loh, Iya, baru aku mau bilang 30 awal buka bisnis. Awal buka bisnis bersamaan. Ada tantangan ini. Jadi kayak itu udah kayak sekolah kehidupan yang dikasih di depan. Sehingga akhirnya ketika itu berlalu, aku dan suamiku dan anak-anak aku, kita tuh ngerasa apa aja gak apa-apa. Asal kita sehat, kita pasti bisa. Dan anak-anak aku juga, ya mereka udah biasa akhirnya nemenin Dedi kemo. Dan akhirnya aku bawa mereka untuk nengokin anak-anak cancer yang gak mampu, untuk bawain mereka hadiah. Akhirnya anak-anak aku sampai sekarang tuh terbiasa punya activity sosial sama anak-anak cancer, ngajak mereka jalan, main. Ada yang nanya, kok anak lo bisa? Karena anak aku pernah mengalami perjalanan spiritual itu, nemenin dedinya. Dan at the same time aku pikir, oke, kita juga, karena kita yang punya duit aja berobat sulit, walaupun aku waktu itu gak berkelimpahan, tapi kita mampu berobat di dokter yang terbaik aja sulit, apalagi yang gak mampu. Akhirnya anak-anak itu terbiasa dari kecil. Jadi mungkin apakah aku dibilang tiger mom marah-marah? Enggak, tapi aku ngajak anak aku in every of my activities. Karena aku, menurut aku, yang paling bener ngajarin anak berenang kan gak bisa teori, harus diajak nyebur bareng. Kita jalanin sama-sama. Dan walaupun kalau nyebur kadang-kadang ada beberapa air yang terminum air gitu, yang minum, bagian dari sesak proses. nafas kan besok kita tahu. Okay, but is he okay now? Is it fully recovered? Oh ya udah belasan tahun. Oh, thanks God. Gitu, thank God sih. Happy for Tapi him. memang pelajaran hidupnya itu kayak waktu itu kayaknya aduh lagi ya. Tapi setelah itu selesai, ya akhirnya kita tahu, oh rupanya rencana Tuhan itu waktu itu kasih kita pelajaran hidup tuh, kita nggak pernah tahu itu rencananya untuk hari ini. Apa sih yang membuat seorang Wanda Ponika tuh bisa sekuat itu? Kan nggak ada pilihan. Ya kan Mer? Iya. Kalau kita nggak kuat, keadaan makin memburuk. Mendingan kita paksa untuk kuat. Dan di sana tuh aku sebenarnya belajar perjalanan spiritual itu adalah berdamai dengan keadaan. Jadi di awal-awal tuh kayak aku tuh tiap kali suami aku tuh sakit, antara takut dan marah. Sampai yang terakhir aku, ya udah deh, kalau ini harus dijalanin. Aku tuh merubah doa aku. Ya Tuhan, ini memang harus dijalanin. Permudah jalan ini, kurangi sakitnya. Semoga prosesnya ini bisa terasa cepat buat kami. Dan akhirnya itu jauh terasa lebih mudah. Dan itu thank God itu menjadi the last kimo. Dan akhirnya sampai sekarang suami aku tuh sehat. Gitu. Wow, kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan, tapi juga menerima sesuatu kalau tidak bisa dirubah, dan wisdom, kepekaan untuk bisa membedakan antara keduanya. Karena ketika aku marah dan aku takut, kan nggak berubah juga. Jadi ternyata setelah sesi terakhir itu kita jalannya lebih mudah, kita tetap pergi holiday, aku tetap biasa aja. Ternyata jauh lebih kayak lebih gampang lah jalannya gitu. But I love your answer ketika saya tanya apa sih yang membuat seorang Wanda Ponika kuat. Karena no choice, nggak ada pilihan. No choice. Sometimes pilihan itu interesting ya, kadang bisa kontradik. Karena orang yang paling kaya adalah orang yang punya pilihan. Karena ketika dia punya pilihan, basically you are one of the privileged one. Gak semua orang basically hidupnya punya pilihan kan. Tapi in the same way, having too many choices, terlalu banyak pilihan, seringkali ya itu membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi bingung, membuat kita jadi kalut. Karena you just have too many options gitu. Dan akhirnya ya itu yang melemahkan kita, gak berani mengambil keputusan. Orang yang gak punya privilege itu sometimes jadi privilege buat mereka. Karena mereka gak punya choice kan. Dan aku tuh ngomong ke anak-anak aku tuh kayaknya waktu mereka SMP deh, aku bilang, in the future your competitor dalam dunia kerja itu bukan teman-teman satu sekolah kamu di international school, tapi juga anak-anak sederhana dari Papua yang mungkin orang tuanya kerjanya sebagai driver. Karena nanti tuh ada internet kan. Dengan internet ini semua orang tuh temboknya itu udah runtuh, udah nggak ada batas. Kalau mereka nonton internetnya itu ilmu-ilmu yang bermanfaat, mereka jadi orang-orang yang hebat. Tapi kalau kalian cuma pakai internet buat main game, atau anak-anak sekarang mungkin nonton pornografi, ya mereka akan jadi orang-orang yang bodoh. Jadi bukan masalah
orang tua kamu siapa lagi. Bahkan privilege itu bisa menjerumuskan kalau nggak dipakai dengan tepat. Tapi kalau bisa pakai privilege dengan tepat, dia akan jadi orang yang hebat. So sometimes orang-orang yang nggak punya privilege, mungkin one day mereka menyadari itu privilege mereka because they have no choice. Semoga ini membuka pikiran banyak orang yang mendengarkan ya. Jadi karena nggak bisa. Bener. Jangan excuse, kan aku nggak punya uang, kan aku begini, aku begitu. Banyak banget kok kisah-kisah orang sukses yang from zero. Mary salah satunya yang aku ingat banget, bertahan dengan minum air dan roti. Iya kan, mungkin hari itulah Mary ditempa. Seperti aku bilang, aku tuh ditempa waktu kehilangan barang, waktu suami aku sakit. Itu Tuhan lagi memberi kita sekolah kehidupan actually. Betul. But that's very true sih. Kadang kita nggak sadar ya, mungkin when you have no privilege, that is already a privilege gitu. Karena keadaan yang sulit itu membuat manusianya kuat, tangguh, dipaksa. Betul ya, dan manusia yang kuat itu nantinya yang akan membuat keadaan jadi lebih baik dan nyaman. Tapi lagi-lagi it's a cycle. Keadaan yang nyaman akan meng-create manusia yang lemah. Makanya challenge untuk orang-orang seperti aku sama Mary itu besar karena anak-anak kita udah tumbuh dengan privilege kan. Betul. Dan itu is a cycle gitu. Jadi kita harus aware dan hati-hati nih di saat kita memang sudah lebih baik, lebih punya pilihan, hidupnya udah lebih nyaman, jangan sampai itu membentuk manusia-manusia kita menjadi yang lebih lemah. Karena kalau enggak, balik lagi, manusia lemah akan membuat keadaan sulit lagi. Padahal kalau privilege itu kita pakai dengan cerdas, nah itu dia yang akan bikin benar-benar create someone yang hebat sekali. Iya. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Wanda Ponika? Apa ya? Mungkin kalau saat ini dibilang aku memusuhi Gen Z. Saat ini, padahal karyawan aku kebanyakan yang Gen Z. Tapi yang tersalah itu apa ya? Mungkin aku tuh udah kayak open book. Kayaknya orang tuh udah bisa menilai aku banget. Aduh, dia galak, dia judes, and I'm fine with it. Karena menurut aku lebih baik orang menganggap aku kayak gitu. Ternyata aku nggak segalak itu. Padahal aku tuh orangnya nggak tahan. Aku tuh cengeng banget, gampang banget nangis. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang Gen Z gampang nangis, aku juga dulu seumuran mereka di kantor gampang nangis. Tapi aku ingat banget bos aku bilang gini, Wan, kalau kamu masih nangisan kayak gini, besok jadi manajer bagaimana? Masa kamu mau nangis? Gimana bawaan kamu ngeliat itu? Sejak itu aku berusaha untuk gak nangis. Kalau ada yang orang bilang, oh Wanda Ponika sosialita. I was. Tapi sekarang udah enggak. Karena actually waktu itu aku harus jadi sosialita because I have no choice. Bisnis aku itu bisa berjalan ketika aku create banyak event, bikin show. Tapi kan sekarang ternyata itu bukan panggilan hati aku. Dan sekarang ada pilihan kayak dunia digital, bagaimana aku bisa running bisnis aku lebih melalui dunia digital ini sehingga aku nggak perlu membuat event, dan ternyata aku menikmati itu. Jadi mungkin itu juga salah satu persepsi yang mungkin salah juga, orang menganggap aku sangat enjoy menjadi sosialita. The truth is aku nggak suka itu, but I have to. Ya sekali lagi I have no choice. Kalau nggak gitu, aku mau jualan di mana kalau aku nggak bikin event, aku nggak bergaul. Tapi ternyata sekarang ada cara lain dan aku memilih cara itu. Dan akhirnya sekarang aku tuh nggak pernah ke event. Aku tuh cuman kayak di kantor with my staff, dan aku having fun sama staff aku, beli bakso, makan rujak sama staff aku sekantor gitu. Ya itu juga berkat pandemi ya. Berkat pandemi, benar-benar. Sebuah keadaan yang sebuah disaster, sebuah bencana, tapi ternyata itu menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Agree. Karena pandemi, akhirnya kita dituntut untuk jadi kreatif. Gimana nih caranya nih? Dan akhirnya muncullah ide-ide dan ternyata bisa jualan jewelry lewat digital. Sekali itu no choice loh. Aku pertama kali ya bikin video, aku sumpah aku malu banget. Bener-bener malu. Tapi sekarang kayak aku bilang, aduh urat malu gue udah putus ini. Oke. Kerendahan hati. Iya, kerendahan hati. Terus mau berproses. Dan untuk terus mau menjadi anak baru. Kan kemarin ketika kita pindah ke digital, aku anak baru lagi. Kemarin waktu jadi sosialita kayak udah, gue udah malang melintang di sini. Kemudian COVID ya.
jadi anak baru lagi. Tapi kayak sekarang Ciwanda posting atau aktif di sosial media itu memang karena menyukai kan, atau karena keadaan juga nih, karena sekarang jualannya di digital makanya harus aktif di dunia digital? Enggak, itu kan nggak sengaja. Jadi aku memang udah suka dulu sama digital. Jadi aku memang udah aktif dulu, baru terjadi si pandemi itu. Jadi kalau misalnya aku jualan di sana akhirnya it's a bonus, tapi emang pada dasarnya aku emang suka banget gitu. Jadi kayak aku kalau aku udah serius gitu nggak ada yang berani ngajak aku ngomong, suami aku atau anak aku. Artinya aku lagi nulis, aku bilang tolong ya, karena satu kali kamu ngomong lupa semuanya. Iya. Tapi interesting sih, karena tulisan-tulisan Ciwanda itu kan juga seringkali banyak relevan, banyak menuai komentar dan banyak membuat orang jadi berpikir, dan kadang-kadang, wih berani banget ya menyuarakan hal tersebut gitu. Ciwanda juga suka dengan dunia politik, tapi nggak pernah mau masuk politik katanya. Iya, aku tuh baca politik dari SD. Jadi aku udah baca koran politik itu dari aku baca Jawa Post. Jadi aku udah tahu semua peristiwa politik dari aku masih muda sekali. Dan aku suka, tapi suka dengan politik bukan berarti masuk politik. Dan menurut aku tuh nggak cocok untuk masuk politik karena aku kurang pinter, kurang luas. Politik itu kan membutuhkan keluasan, harus pinter birokrasi juga. Dan aku ngerasa aku memang dari kecil emang cita-citanya jadi pengusaha. Aku mungkin kalau dicari korannya kalau masih nggak hilang ya Mer, aku waktu di SMA pernah di interview, aku tuh bilang aku pengen jadi pengusaha tapi yang bergerak di bidang seni. Exactly like that. I was berarti 16 mungkin waktu itu. Iya. Jadi emang aku kepengen jadi pengusaha titik. Dan aku suka kerja sosial. Jadi nggak mau ditambahin yang lain-lain lagi, udah itu aja. Apa pilihan tersulit yang pernah ada di hadapan seorang Wanda Ponika? Pilihan tersulit sebenarnya waktu mau buka usaha sendiri. Karena kan sebenarnya ada juga kan perasaan kalau ini nggak berhasil, padahal kan karir aku itu udah nyaman banget, nyaman dan aman. Apa yang akan terjadi? Tapi kan sekali lagi semuanya datang dengan resiko. Kalau dia berhasil bagaimana? Tapi setelah aku pikir, kalau berhasil tuh kayak dapatnya lebih gede deh daripada kalau nggak berhasil. Tuh aku masih muda, kalau nggak berhasil aku masih coba lagi. Kalau Wanda Ponika tidak menjadi pengusaha perhiasan, kira-kira bakalan jadi apa? Bakalan jadi, aku tuh dulu sempat pengen punya kayak galeri lukisan, mungkin pengusaha mungkin di bidang fashion, pokoknya nggak jauh-jauh dari hal yang indah-indah dan perempuan. Itu juga satu hal yang sering disuarakan oleh Ciwanda, bukan hanya tentang Gen Z ya, tapi juga tentang perempuan. Tentang perempuan, Karena menurut aku gini, jadi perempuan itu harus berdaya, itu yang aku bilang sama anak-anak aku. Karena gini, mungkin ketemu suami yang kaya, mapan, bertanggung jawab. Tapi sekali lagi kita nggak tahu ke depan itu apa. Bisa aja ada namanya bencana alam, di mana semua orang bisa tiarap, jatuh miskin. Kita berharap nggak terjadi. Bisa aja kayak suami aku tiba-tiba dia sakit. Kalau waktu itu aku nggak in charge in business, bagaimana kita? Jadi waktu itu aku sebenarnya pegang lebih ke butik dan dia lebih ke production. Jadi tapi kan aku ngerti production, walaupun aku masih telepon dia minta dituntun, ini gimana nih tukang ini ngerjainnya, oh ini diginiin digituin, aku bisa ngerti. Tapi kalau aku nggak kerja bagaimana? Jadi kita berharap yang terbaik, tapi apapun tuh bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi aku selalu bilang sama anak-anak aku yang cewek, kalian tuh mesti bisa kerja. Kalaupun nanti hidup baik-baik aja ya puji Tuhan. Tapi kalau ternyata cuaca kehidupan lagi nggak baik-baik aja, kalian bisa survive. Oh itu I totally agree. Saya juga setuju banget gitu. Karena kalau kita ngelihat dari garis hidup seseorang misalnya ini waktu mereka lahir, waktu mereka meninggal, kalau perempuan itu masa-masa dia menghasilkan income-nya itu jauh lebih pendek dibandingkan pria. Betul. Nah, tapi ironisnya masa hidupnya wanita itu jauh lebih panjang dibandingkan pria. Jadi bayangin kita punya durasi usia yang lebih panjang, tapi sesungguhnya masa-masa produktif ketika kita menghasilkan itu jauh lebih pendek. Jadi kalau misalnya kita tidak pintar-pintar menggunakan resources kita, dan kita tidak pintar-pintar ya tadi memberdayakan kemampuan kita, ya hidup kita akan menjadi susah nih gitu. Bukan berarti kita mau jadi wanita yang independen ya, tapi kan kita juga harus siap menghadapi segala macam tantangan dan rintangan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Makanya aku lebih suka ngomong ya, sebenarnya kita tuh suami istri tuh lebih ke teamwork ya Mer ya, bukan kayak yang satu bergantung pada yang lainnya gitu. Betul.
itu sebuah teamwork. Bisa aja ketika yang salah satu lagi in trouble, kita jadi bisa support each other gitu. Kayak sekarang kan yang namanya perempuan tuh kalau mau kerja kan nggak harus ke kantor kan, bisnis online atau banyak banget kan sekarang yang bisa kayak ngajar bikin kue, banyak banget kesempatan itu. Dan kalau kita nggak asah, sebenarnya lama-lama kita tuh jadi pembodohan terhadap diri sendiri loh. Lama-lama kita tuh jadi bodoh kalau kita nggak belajar ketemu orang, kalau kita nggak belajar buat usaha ataupun bantu usaha suami. Mungkin cuma di rumah doang deh, bantu-bantu, aku bantuin deh pembukuannya, bisa loh. Dan aku percaya kalau suami itu punya usaha, terus kita kerjain sama-sama, pasti hasilnya lebih bagus. We grow together. Grow together. Mungkin Mary sama Alfa itu udah sama kayak aku sama suami aku. Ya kita kerja itu benar-benar sama-sama. Zaman anak aku dulu masih kecil gitu, kalau misalnya ada performance, ballet performance di sekolah, kalau aku harus ketemu klien, nih suami aku bilang ya udah aku aja yang nonton anak-anak, ya kan. Kalau misalnya harus ke dokter gigi, kalau kita bisa berdua nganterin, ya udah kita berdua. Kalau lagi nggak bisa, ya salah satu. Tapi at least salah satu bisa. Tapi nggak harus mamanya, nggak harus papanya. Yang penting salah satu dari kita bisa. Kalau lagi dua-duanya lawang, kita datang sama-sama. It's a teamwork. Kadang-kadang ya dia bilang, mau beli apa nih? Aku ke supermarket. It's okay. Oh iya, aku masih ada klien, tolong dong beliin ini. That's fine, gitu kan? Benar-benar, totally. It's a teamwork. Jadi bukannya kayak 50% tanggung jawab saya, 50% tanggung jawab kamu, enggak 100% tanggung jawab saya, 100% tanggung jawab kamu, kita sama-sama nih teamwork. Kayak kita dari tadi sepemikiran banget nih Mer, kayak urusan kerja jangan ditimbang-timbang. Urusan kita di sekeluarga tuh juga nggak ditimbang-timbang. Bahkan sekarang anak-anakku udah gede gitu ya kan. Ada si Bella bagian suka ngurusin keuangan lah di rumah. Si Brandon kita suruh gini, Brenda gini. Akhirnya kita sekarang teamwork itu jadi berlima gitu. Harmoni lah, mengintegrasi semuanya. Sekaligus kan mereka jadi belajar. Betul. Dulu itu aku tuh kalau nggak salah tuh Ferry Salim deh pernah cerita sama aku. Wan, anak gue tuh sekarang udah pegang duit gue loh. Brenda juga anaknya. Terus aku terinspirasi, aku pulang siapa nih yang mau pegang duit, boleh juga nih kayak petty cash Mbak, kalian mulai pegang, mulai catet. Kan belajar loh, itu ilmu loh Mer. Benar. Dan semua ini nggak bisa mendadak ya, makanya harus dikomunikasikan, diobrolin. Karena kan kalau tiba-tiba kita manggil anak kita, kamu begini-begini, mereka juga bingung. Ajak. Abis tiba-tiba, iya deh, kamu deh yang ke supermarket ya. Abis itu, oh iya deh, mulai tambahin deh, jangan lupa ya bayar gaji Mbak ya. Kan lama-lama skillnya tuh nambah. Sekarang akhirnya Bella bantuin GA di kantor, dia bisa karena mirip kayak di rumah. Ternyata kan kayak ngurus rumah. Pertanyaan terakhir buat Wanda, dari begitu banyak pembelajaran hidup, apa satu pembelajaran yang Ciwanda bisa bagikan buat kita semua di sini? Iya, menurut aku hidup itu nggak cuma tentang kita. Jadi aku percaya banget Mer, ini sebenarnya ajaran agama Islam ya. Di dalam rezeki kita tuh ada rezeki orang lain. Jadi aku sekeluarga termasuk anak-anak aku, kita udah sangat paham dan kita ikhlas banget kalau kita punya rezeki segini, ada sebagian yang harus kita salurkan ke orang lain. Jadi anak aku aja mau mereka kayak dapat angpau atau mereka kerja part timer, mereka udah tahu. Aku selalu bilang, inget ya kalian berdana. Kan udah punya penghasilan sendiri. Pun di company ataupun di keluarga kita tahu. Dan aku juga berusaha kayak nularin juga ke tim aku. Ingat ya di dalam rezeki kita tuh ada milik orang. Jadi milik itu udah gak ada rasa ingin di dalam hati aku. Itu kalau buat aku bisa beli ini itu loh. Enggak, aku udah tahu itu bukan punya aku. Itu harus disalurkan. Itu sih menurut aku yang paling penting. Karena aku ingin jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kalau Tuhan menitipkan rezeki dan kita menyalurkan dan kita tidak serakah atas rezeki itu, Tuhan akan memberi kita kepercayaan. Tapi ketika Tuhan menitipkan rezeki terus kita serakah, kita mau pakai buat diri kita sendiri, besok Tuhan gak percaya lagi. That's very beautiful message mengingatkan kepada kita semua ya. Karena ya bagaimanapun juga kalau semuanya kita simpan, semua hal yang kita simpan dan pendam itu jadi penyakit. Tapi kalau misalnya kita menjadi saluran berkat, sesungguhnya ya ada rezeki orang lain juga di sana. Rezeki kita titipkan. Mungkin dikit lagi, rezeki itu gak selalu uang kan Mer. Memberikan waktu dan pikiran aja itu kan sudah namanya kita berbuat amal. Betul. Apalagi orang yang kayak Miss Mary, like kamu bisa kasih motivasi apa ke orang. Banyak video-video Mary yang di TikTok yang viral itu akhirnya bisa merubah banyak hidup orang. Itu sebenarnya Mary sudah melakukan
amal in your own version kan. Thank you. It's a privilege sesungguhnya kan kalau kita bisa menjadi saluran berkat itu, walaupun mungkin berkatnya numpang lewat, tapi bayangin loh, berarti kan sebenarnya kita berada dan kita dilewatin duluan gitu sebelum kita salurkan ke orang lain, itu aja udah jadi berkat sesungguhnya kan. Ya aku tuh nonton video-videonya Mary, potongan-potongan pendek itu, sometimes kita nggak pernah terbayang, mungkin Mary juga nggak kebayang, mungkin video itu merubah orang yang mau bunuh diri atau orang yang lagi depresi. Aku sometimes tuh juga kayak suka di DM gitu sama orang, Ci tulisannya bagus ya, aku relate banget, aku tuh lagi stres jadi lega. Ternyata itu bisa membawa impact ke kehidupan orang. Benih yang ditanam. Kalau benih kita yang nggak ditanam. pernah nanam, ya nggak akan itu pernah aku ada nulis buahnya. kemarin kan. Iya. Ya kalau kita nggak pernah nanam, kapan mau nuai? Mau metikin apa? Metikin rumput berarti dong, rumput liar. Betul. Dan kadang kita nggak pernah tahu. Ya, tapi it's a privilege ketika kita bisa melihat buahnya itu kembali lagi. Walaupun kita nggak pernah tahu ya, tapi itu akan selalu kembali. Kalau nggak kembali ke dalam kita, itu akan kembali ke generasi anak dan cucu kita. Semoga itu akan memudahkan jalan mereka. Benar, mungkin tidak bisa memberikan 100% mulus, tapi memudahkan. Mungkin kalau misalnya ada bencana yang mestinya kadarnya 10 bisa jadi 7, kesulitan yang levelnya 10 bisa jadi 7 gitu. Ya, itu yang saya yakini sih, nggak ada yang sia-sia. Semua itu kan tercatat. Agree. Oleh yang udah nyiptain dan mengirim kita ke dunia ini. Kayak dari tadi kita sefrekuensi terus ya. Sefrekuensi. Thank you sudah menjawab pertanyaan saya. Thank you, Mer. Sebagai hadiahnya, berarti Ciwanda boleh nanya satu pertanyaan buat saya. Oke. Bebas. Aku selalu dari dulu pengen nanya sama Mary, tapi karena kita selalu ketemunya tuh nggak sempat ngomong panjang lebar. Kita bisa bilang Mary sekarang adalah one of the most successful woman in Indonesia. Salah satu yang paling menginfluence juga. Dan kita tahu perjalanan hidup Mary. Jadi bagian dari sifat apa yang ada dalam diri Mary yang membawa Mary ke titik ini? Apakah karena kecerdasan kamu, karena kan susah kan Mary, apa NTU apa? Iya, ya, NTU masuk NTU aja Nanyang. udah susah. So it's been you should be very smart. Atau ada habit-habit kebiasaan lain, apa kalau Mary boleh sebut satu, apa yang membawa Mary sampai ke titik ini? Oke. Satu ya, waduh ini agak susah nih. Oke, 3 boleh 3. Jadi banyak pilihan lagi. Oke, satu. Oke. Willingness, kemauan, karena describe it ya. Oke, karena aku nggak pernah bilang bahwa aku yang paling pintar, yang paling cerdas gitu, yang paling kuat, enggak. Tapi aku bisa bilang aku yang paling tekun, mau berusaha, mau berproses, mau ditempa, mau obedient gitu. Kalau Tuhan sudah menempatkan aku di suatu tempat yang padahal kadang-kadang aku ngerasa masa sih gitu kan. Tapi ya saya selalu bilang dengan kemauan yang kita punya ya Tuhan akan memampukan gitu. Dengan kemauan yang saya punya Tuhan bisa menggerakkan dan bisa mengirim orang-orang yang nantinya akan bisa memampukan saya gitu. Jadi mungkin kemauan itu yang membuat saya bisa menjadi seperti saya sekarang. Karena kalau saya bisa bagi hidup saya menjadi 3 chapter. Chapter ketika saya umur 20 tahunan merantau di Singapura, saya menyebutnya itu sebagai chapter transformasi. Yang nggak pernah tahu sarjana teknik elektro akhirnya bisnisnya di bidang jasa keuangan gitu ya kan. Anak perantau punya hutang ratusan juta tapi akhirnya bisa berhasil gitu. Ya karena ya itu proses bertransformasinya. Umur 30 sampai 40 tahun saya menyebutnya sebagai proses aktualisasi. Karena ketika waktu saya berhasil di usia muda, I don't know about passion. Saya nggak tahu tentang passion, saya nggak tahu tentang purpose. Yang saya tahu adalah hidup saya, tanggung jawab saya, ada hutang yang harus dibayar, saya harus kerja keras karena kalau enggak ini jadi beban orang tua saya gitu. I work very very hard gitu. I willing to do whatever it takes. Mau kerja jualan, mau ditolak orang, bagi saya it's okay. Kalau saya bisa membayar menggunakan keringat dan air mata saya untuk bayar hutang-hutang saya akan lakukan itu sepenuhnya gitu. Dan akhirnya itu membuat berhasil gitu. Nah tapi ketika di usia 30-40 ketika saya sudah mulai mencari tahu bahwa di hidup ini ada namanya purpose, ada namanya passion, ya saya mulai menggali karena kerja keras aja bagus, tapi kalau kita bisa tahu apa yang menjadi purpose dan passion kita kan lebih inflow gitu, lebih sejalan. Nah untuk itu ya akhirnya saya menemukan my passion is more in education dan saya ingin kembali ke Indonesia bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin menciptakan dampak positif, real things in Indonesia, dan dibutuhkan kemauan untuk
menjual sesuatu yang sudah amat sangat baik di Singapura, bisnisnya kembali ke sini memulai sesuatu yang baru gitu. Jadi menurut saya itu bukan hanya kecerdasan ya, tapi kemauan untuk be obedient, let go something and have no attachment untuk menerima sesuatu yang memang sedang Tuhan persiapkan gitu ya. Dan termasuk juga sekarang di fase hidup saya yang sekarang ya, usia 40 sampai 50 tahun. Jadi itu sih, menjaga hati, karena setiap proses hidup pasti ada ujiannya. Ketika kita di bawah, kekuatan hati kita yang diuji. Ketika kita di atas, kerendahan hati kita yang diuji. Masih tetap mau nggak gitu. Aku tuh sangat relate dan kata-kata tekun, karena aku orangnya kalau ngapain aja tuh aku selalu translate dalam pikiran aku ya. Aku tekun itu Mary banget, karena aku inget banget di buku kamu yang kamu jualan di Orchard ya, satu ditolak, tawarin lagi, tolak, tawarin lagi. Menurut aku satu kata yang mungkin cocok banget untuk describe you is tekun ya. Karena tanpa ketekunan itu kan Mer, itu pasti ada bosen, marah, kecewa. Kan juga sales kan lu kerjanya kan, kalau ditolak kan kayak udahan, tapi kan kita juga punya target kan. Tapi menurut aku Mary itu luar biasa tekun, karena pekerjaan yang Mary jalankan dulu, kalau nggak tekun itu nggak bisa, ya kan? Kayak kamu harus calling orang ya satu-satu, kalau nggak salah ya, calling orang satu-satu, door to door, terus nawarin, tekun kan? Agree. Mary itu mungkin kalau aku di sana, Mary itu apa? Pas kamu ngomong, yang satu menurut aku paling penting di highlight is tekun ya. Dan memang di saat kita susah nggak kepikiran kok yang namanya passion itu apa, enggak. Pokoknya bagaimana bertahan hidup, ya kan? Tanggung jawab kan, kita bertanggung jawab penuh atas hidup kita dong, nggak mau jadi anak manja, cengeng yang apa-apa alasan gitu kan. Ya udah, Tuhan kasih ini, ya sudah, let's make the best out of it kan. Berarti tekun itu juga salah satu ilmu yang sangat klasik. Ya kan? Ya kan? Kalau nggak bisa coba lagi, Betul. Thank you sudah jadi teman ngobrol saya hari ini. Aku juga seneng banget finally. Tapi nanti kita lanjutin ya. Lanjut jilid 2 ya. Kalau nggak off air aja. Tapi semoga ini membuka mata dan telinga bukan hanya para Gen Z, tapi juga orang tua. Bagaimanapun juga itu tanggung jawab kita yang membesarkan anak-anak kita. Anaknya sama-sama remaja, anak saya juga remaja. Jadi bagaimana mereka dididik, bagaimana karakter mereka, itu pasti ada peran kita juga sebagai orang tua, peran pendidik juga. Jadi bukan hanya peran mereka saja. Ya, paling penting menyadari bahwa kita nggak bisa selamanya memprotek anak kita. Jadi instead of kita memprotek dan memanjakan, lebih baik kita menempa mereka agar mereka bisa menghadapi dunia luar tanpa perlu proteksi itu lagi. Jadi jangan mempertahankan proteksi itu, tapi jadikan mereka bisa memproteksi diri mereka sendiri. Thank you. Sukses selalu. Salam buat keluarga. Thank you. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.